Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melanjutkan bersama-sama membaca terjemah tafsir jilid pertama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya, atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik yang hadir di sini atau dimanapun berada, yang mana saat ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, masih bisa diberikan kesempatan untuk berjuang hidup di muka bumi ini, mencari atau mengumpulkan bekal amal soleh, yang mana kita di alam dunia ini tiada lain hanyalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk di kehidupan berikutnya. Hadirin sekalian, maaf puntennya ieu bade nyarios ke bahasa Indonesia margi saurna ya teh kana media oge, janten panginten supados kapaham kusadayana. Hapunten anu kasuhun sanes bade gagayaan. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan membaca bersama terjemah tafsir jilid pertama, yang mana sebelumnya sudah sampai ke halaman 72. Dan sekarang kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan masih di ayat ke-6 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Artinya, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, maaf, di sini di ayat ke-6, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama saja, sesungguhnya yang awalnya innallazina kafaru, sesungguhnya bagi orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Di sini diterangkan kata sawa'un adalah isim yang berarti mustawin atau disamakan
seperti terdapat di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, yang artinya marilah kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-64. Kata inzar berarti memberikan sesuatu dengan ancaman atau akibat perbuatan yang dimaksud. Jika ternyata yang dimaksud itu merupakan perbuatan tercela, tetapi yang dimaksud itu merupakan perbuatan yang terpuji. Pengertian inzar di sini ialah mengancam dengan siksaan dan hukuman Allah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kalimat la yu'minun merupakan penjelasan tentang persamaan memberikan peringatan ataupun tidak memberikan peringatan kepada mereka, yaitu kaum kafir. Jadi bukan ditujukan kepada nabi atau da'i. Para da'i itu sifatnya hanya mengajak setiap orang kafir agar mau memeluk agama Islam tanpa membedakan apakah orang itu sudah ada kesediaan atau belum ada kesediaan menerima iman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Artinya Allah membuat perumpamaan perihal itikad kelompok tersebut. Kekafiran telah masuk ke dalam jiwa mereka sehingga tidak bisa ditembus oleh suara agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Di antara mereka dan agama ibarat rumah-rumah yang disediakan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia, tetapi rumah-rumah tersebut tak dapat dimanfaatkan karena sudah terkunci rapat dan tak mampu didobrak. Jadi perumpamaan mereka dengan rumah tersebut tak dapat dimasuki karena adanya penghalang yang sangat kokoh. Hal serupa juga menimpa pendengaran mereka karena mereka tidak sanggup mendengar ayat-ayat Allah dengan pendengaran dan peresapan makna. Allah telah menjadikan penutup di mata mereka sehingga tidak mampu melihat ayat-ayat Allah yang seharusnya dapat dilihat melalui ciptaannya yang ada di alam semesta. Sekaligus yang dapat menunjukkan iman kepada Allah pada dirinya karena keadaan mereka sudah termasuk lambat dan hati mereka tidak bisa lagi dimasuki iman. Pengertian secara umum, mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal orang-orang ikhlas memeluk agama Allah dan tindak tanduknya sesuai dengan perkataannya, baik lahir maupun batin. Kedua, Allah menceritakan perihal orang-orang kafir, baik lahir maupun batin. Di dalam ayat ini Allah juga menceritakan perihal orang-orang munafik yang hanya beriman di mulutnya saja, tetapi hatinya berpaling dari iman. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang paling keji. Di samping kekafirannya, mereka juga mengejek, menipu, dan memasukkan tindakannya. Kepada mereka diturunkannya ayat berikut sebagai ancaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan juga di ayat lain Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Artinya mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-143. Allah menceritakan perihal orang-orang kafir di dalam surat ini pada 2 ayat. Mengenai orang-orang munafik, Allah menuturkan di dalam 13 ayat yang isinya menyayangkan perbuatan mereka yang keji dan penuh tipuan. Untuk itu Allah menjelaskan atau menampak-nampakkan tingkah laku mereka. Di samping membodoh-bodohkan sikap mereka sebagai penghinaan atas perbuatannya sendiri. Allah menyatakan mereka sebagai buta, tuli, dan bisu, serta kecaman-kecaman lain yang pedas yang menghinakan mereka. Karenanya Allah menyayangkan perbuatan mereka dengan firman-Nya sebagai berikut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari pembalasan atau hari akhir. Al-Baqarah ayat ke-8. Juga menyesalkan tindakan mereka melalui ayat yang lain. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Allah juga menampakkan perbuatan mereka dengan firman-Nya, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Dan firman Allah yang lainnya, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ayat-ayat tersebut merupakan ungkapan Allah tentang orang-orang munafik. Kemudian Allah menyatakan kebodohan mereka dengan ayat yang lain yang berbunyi, wa ma yash'urun. Sedang mereka tidak sadar. Di ayat yang lain juga disebutkan walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Di dalam ayat yang lain lagi disebutkan walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Tidak ketinggalan mereka mendapat penghinaan dari Allah melalui ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu masih di surat Al-Baqarah ayat 9, 10, 11, 12. Nanti di rumah masing-masing bisa dibuka lagi. Mereka juga dinyatakan sebagai orang yang bisu, tuli, dan buta di dalam ayat yang berbunyi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Al-Baqarah ayat ke-18. Perbuatan mereka itu juga diumpamakan dengan hal-hal yang paling jelek seperti yang terungkap di dalam firman Allah. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Au kasoyibim minas samai. Atau seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf membaca bersama terjemah tafsir jilid pertama saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita terus berusaha untuk mengikuti tahap demi tahap, yang mana sekarang sudah sampai halaman 76 dan kita lanjutkan di lain waktu. Semoga tidak akan bosan. Saya berdoa semoga kita semua diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam berikhtiar untuk meraih kasih sayang Allah. Dan tidak bosan juga saya berdoa semoga pertemuan yang sebentar ini ataupun yang di media, semoga channelnya menjadi penyambung hidayah buat kita semua, baik yang ada di sini atau dimanapun berada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan saya. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.